Makanya kadang di terjemahan LAI ada kasih itu tidak cemburu, padahal Tuhan itu pencemburu. Makanya nggak tepat itu terjemahan cemburu, harusnya envy, iri. Kasih itu tidak iri, cemburu itu tidak salah, tidak dosa, tidak melanggar kasih ya. Makanya terjemahannya harus sesuai dengan PL itu begini. Sahabat Shalom, Shalom Aleichem teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini dan pada sesi ketujuh ini, yaitu pada pemuridan ketujuh dari El Sadik. Kita akan membahas tema hukum kedua. Jadi pada minggu lalu kita sudah membahas hukum 1. Sebelumnya kita juga sudah membahas hukum 1, 2, 3 digabung ya. Sekarang kita fokus ke hukum kedua sesuai teks ya. Kita akan melihat langsung teks Ibrani. Ya. Di bahasan kedua ini kita lebih spesifik ya. Jadi kalau yang pertama itu kan sosok Tuhannya definitif gitu. Nah, yang kedua ini akan lebih jelas definitif itu definisinya terhadap ilah-ilah lain gitu ya. Saya akan share windownya bentar. Share seluruh layar jendela. Enggak bisa, oke. Seluruh layar. Oke, Fendi masuk. Tab aja ya, tab Exodus. Bisa lihat screen saya nggak? Halo? Jawab ya, bisa lihat screen saya? Bisa. Oke, kita kita mengulang sebentar di ayat 2. Di ayat 2 itu Anoki Yehuwah Elohika Aser Hosetika Me'eretz Misrayim Mibet Abadim. Jadi sesungguhnya akulah Yehuwah Elohika Tuhanmu yang membawamu keluar dari Eretz tanah atau negeri Mitsrayim, Mibet dari bet rumah Abadim, perbudakan. Nah, kemarin kita bagi orang Kristen memaknainya perbudakan dosa karena kita tidak pernah dijajah di Mesir. Terus yang ayat 3 lo yihyah. Nah, yihyah ini ada hayahnya. Jadi yod di depan ya bentuk verb ya. Yihyah itu verbnya berarti ada, jangan ada. Jadi ada di sini mengadakan sebenarnya, aktif ya, bukan ada sekedar ada, tapi kalau yihyah berarti dia aktif verb, kata kerja aktif. Kalau menggunakan kata ada berarti dia mengadakan, jangan mengadakan. Jangan sampai ada itu berarti janganlah aktif mengadakan gitu. Leka bagimu. Jadi lo yihyah leka. Jangan ada bagimu Elohim aherim. Tuhan lain gitu ya. Elohim aherim. Tuhan-tuhan lain jamak. Terus al-panaya, al-peneya di hadapan mukaku. Jadi pane itu muka, ya di belakang itu ku, panei, panaya. Kemudian ayat 4 lo ta'asih, jangan. Nah, asih itu membuat, menyelesaikan. Kemudian taf di depan ini kan you, ya you shall-nya ini apa ya, kamu. Jadi prefix-nya atau apa ya, awalan ta itu artinya kamu.
janganlah kamu membuat bagimu pesel. Nah, pesel ini idol image. Kalau di Inggrisnya scarf image, jadi pahatan. Sesuatu yang dipahat. Gitu ya. Terus wekal dan any itu semua atau setiap. Biasanya kalau kal itu setiap, kalau kol itu semua. Temunah, gitu ya. Aser, jadi keserupaan, likeness. Kalau kita lihat kamusnya, form, likeness, keserupaan. Jadi tidak boleh membuat pahatan ataupun keserupaan yang bahasa mima'al, jadi menyerupai langit di atas. Terus wa aser dan yang be'erets mitahat, jadi menyerupai sesuatu yang ada di langit bahasa mayim, maupun sesuatu yang menyerupai di bumi ba'erets, gitu ya, maupun yang wa aser ba mayim di air, under the earth, mitahat la erets. Jadi air di bawah bumi ini ya maksudnya lautan, gitu ya. Konteksnya begitu. Jadi kayak mitologi bangsa-bangsa lain juga, ada langit di atas, kemudian bumi di tengah, dan di bawah itu ada air, gitu ya. Air ini laut, gitu ya. Kemudian ini kalimat tidak berhenti, gitu ya, tapi lanjut ke ayat 5. Jadi ayat 4 harus disambungkan ayat 5. Lo tistahweh, ya. Ini kalau kamusnya baudon itu menunduk, menyembah. Konteksnya kalau orang menunduk itu menyembah, gitu ya. Lahem kepada mereka, wilo dan tidak, dan jangan ta'abedem, abadim. Nah ini serp, jadi abdi ya. Jangan mengabdi kepada mereka. Ki anoki Yehuwa, jadi penggunaan anokinya kental banget di sini. Sebab sesungguhnya anoki, akulah Yehuwa Eloheka el khana jealous. Bentar, ada yang masuk. Siapa ini? Kriya kemasan kita. Oke, lanjut ya. Jadi kita tadi melihat Ki anoki Yehuwa, ya, Eloheka. Jadi setelah diperingatkan jangan mengabdi kepada mereka, sebab sesungguhnya akulah Yehuwa Tuhanmu. Nah, oke. Elkana, jadi Tuhan yang kana. Kana itu apa? Jealous. Ya. Makanya kadang di terjemahan Elai ada kasih itu tidak cemburu, padahal Tuhan itu pencemburu. Makanya nggak tepat itu terjemahan cemburu, harusnya envy, iri. Kasih itu tidak iri, cemburu itu tidak salah, tidak dosa, tidak melanggar kasih ya. Makanya terjemahannya harus sesuai dengan PL itu begini. Pochet, nah pochet ini attend, menghadiri atau memperhatikan, awon, iniquity, kesalahan. Jadi Tuhan yang jealous ini, yang pencemburu ini, memperhatikan kesalahan abot bapak-bapak al-banim, kesalahan bapak kepada al-banim, bene, anak-anak lelakinya atau anak-anaknya, al-silesim, ketiga, Al ribaim, keempat. Di generasi ketiga dan keempat akan diperhatikan karena bapaknya telah berdosa, gitu ya. Nah, di sebaliknya adalah aku memperlihatkan belas kasihan, chesed, goodness, kindness, tula apim, thousand, kepada yang mencintai aku dan memelihara hukum-hukumku. Nah, misfot ya di sini ya.
miswote. Nah, oke. Jadi yang di hukum kedua ini dia menyatakan diri definitif, I am gitu ya, akulah, gitu, anoki. Ada namanya, kemudian di ayat 3 jangan ada yang lain. Terus dia menyatakan dirinya I am Elkana, God yang jealous gitu. Nah, ini salah satu sifat Tuhan yang apa istilahnya ya, yang perlu kita perhatikan gitu. Jealous. Nah, terus jika kita ngerti Tuhan itu jealous, bagaimana kita memahami sifat Tuhan ini gitu ya? Kita bisa bandingkan dengan manusia, karena manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Jealous itu bisa dari anak-anak pun sudah bisa jealous gitu ya. Misalnya anak perempuan dengan ayahnya. Bahkan kadang saya melihat beberapa orang curhat dan rekaman gitu ya, video. Anak perempuan jealous kepada ibunya sendiri. Jadi misalnya ibunya memeluk suaminya atau ayahnya di depan anak perempuan, dia akan jealous. Dia merasa nggak boleh gitu. Itu milikku gitu. Lelaki ini milikku. Jadi seakan-akan dia jatuh cinta kepada bapaknya sendiri. Sampai ibunya pun tidak boleh pegang. Nah, menariknya lelaki tidak, anak lelaki tidak tidak seperti itu sih. Aku belum lihat. Tapi anak perempuan kenapa sangat sensitif dengan jealous gitu ya. Bahkan dari kecil. Artinya blueprint jealousy karena ini ada di dalam jiwa mereka gitu ya. Makanya saya sangat condong memahami jealousnya ini kepada roh Tuhan gitu ya, kepada Roh Kudus. Jadi sifat jealous Tuhan ini dominan di rohnya gitu ya. Roh Kudus yang jealous. Jadi hukum kedua ini sangat menonjolkan sifat jealousnya ketuhanan gitu ya. Jadi pokoknya tidak boleh ada yang lain, hanya ada aku. Nah ini batasannya bagaimana gitu ya. Nah batasannya secara jelas adalah dari ayatnya adalah jangan membuat pahatan, gambaran atau keserupaan. Nah kalau dalam konteks kuno, pahatan ini adalah fisik gitu ya, bentuk patung, gambar, guratan-guratan, tato. Jadi pahatan, misalnya pahatan di tubuh ya, berarti tato, rajah gitu, itu tidak boleh. Terus patung, tapi itu harus dikaitkan dengan jangan menyembahnya. Jadi hanya sekedar murni murni patung saja, bikin patung tidak masalah gitu. Karena di ayat ini sebenarnya larangan itu selalu berkaitan dengan jangan menyembahnya di ayat 5 ya. Tistahweh. Jadi jangan tunduk kepadanya atau bodon itu ya bersujud ya. Konteksnya zaman itu kalau orang ibadah dengan patung itu selalu sujud menyembah. Di bait suci juga begitu. Jadi para imam bangsa Israel juga sujud ya modelnya. Nah, jadi dipermasalahkan harus benda atau sesuatu yang dipahat atau yang keserupaan dengan sesuatu yang ada di bawah langit atau di bumi atau di bawah air itu sebagai simbol penyembahan, itu yang jadi masalah. Jadi kalau hanya sekedar seni sebenarnya tidak masalah ya. Tetapi yang jadi masalah kalau ada kamu menyembahnya gitu, menyembah dan mengabdi kepadanya. Gitu. Nah, ini nanti sebenarnya akan bahasannya adalah bentuk dan esensi. Misalnya di
Batak misalnya gitu ya, kain yang warna-warni itu sebenarnya secara tradisi itu berasal dari sosok yang disembah gitu ya, Dewata Natolu gitu. Tetapi dalam perkembangannya tidak semua orang Batak akan memaknainya demikian gitu ya, tidak semua orang Batak akan memaknainya sebagai penyembahan. Jadi kayak ada perubahan budaya gitu, perubahan sikap. Nah, di suku-suku lain juga ada, Jawa gitu ya. Kadang di beberapa gereja Jawa ada Kristen kematian berapa hari sesudahnya gitu ya, misalnya 7, 40 dan sebagainya. Di satu sisi mereka ingin meneruskan tradisi berkumpulnya jemaat dan warga gitu ya, untuk memperingati yang sudah mati dengan angka-angka berkedip, angka-angka numerologis gitu ya, ada angka-angka spesial, angka-angka unik gitu ya. Tapi mayoritas tidak memaknai sebagai bahwa mereka sedang mengantarkan roh orang mati itu untuk siap-siap pergi ke alam baga gitu. Jadi walaupun secara budaya bentuknya sama, tetapi secara konsep sudah berbeda biasanya ya. Jadi tidak lagi merayakan atau mempersiapkan atau bertemu dengan roh orang mati yang masih tinggal di bumi, tapi sebagai berkumpulnya itu yang dipentingkan. Jadi tidak lagi memaknainya sebagai pertemuan dengan roh-roh yang sudah mati. Itu berbeda. Oke, tunggu bentar. Selamat datang baru masuk. Ya. Jadi misalnya Elohim Aharim ini kita harus jeli gitu ya. Jadi kita tidak bisa sekedar menunjuk ibadah-ibadah di suku-suku non-Jewish termasuk di bangsa kita sebagai penyembahan Elohim Aharim, sebagai penyembahan Tuhan lain gitu. Kita tidak bisa gegabah ya. Misalnya ibadah orang Jawa menggunakan kemenyan. Terus kita bilang, wah kemenyan itu tanda penyembahan kepada ilah lain. Nah masalahnya di bait suci, bahkan di Alkitab itu juga menggunakan kemenyan. Bahkan Yesus diberi persembahan emas, kemenyan, dan mur. Jadi bentuk kemenyannya tidak masalah gitu ya. Yang jadi masalah adalah siapa sosoknya, siapa gambaran yang disembah gitu ya. Jadi tiap suku akan punya gambaran yang disembah gitu. Nah, jadi yang jadi masalah sosoknya, bukan bentuk ibadahnya. Misalnya orang Jawa beribadah dengan cara meditasi, semedi, itu tidak salah meditasinya. Yang salah sosoknya, siapa yang dia temui, siapa yang bicara ke dia selama meditasi. Kenapa? Karena berarti gambaran keilahian lain itu ada di pikirannya gitu. Maka kita harus jeli. Memang di dalam kekristenan dan mungkin sebenarnya mayoritas agama gitu ya, ada yang lebih menyukai bentuknya. Jadi kalau ibadah tidak nyanyi-nyanyi misalnya, berarti bukan Kristen. Nah gitu. Karena kita terbiasa dari doktrin Eropa gitu. Jadi kalau orang ibadahnya tenang, teduh, tanpa ada musik misalnya, dianggap tidak ada Roh Kudusnya. Nah, gereja Jawa biasanya mendapat dakwaan seperti itu. Tetapi faktanya bukan itu yang jadi masalah gitu ya. Karena secara bentuk pun kita akan kesulitan menerapkan yang apple to apple 100% sama dengan di PL ataupun di PB gitu ya. Misalnya dari pakaian saja kita tidak memakai pakaian-pakaian Yahudi gitu. Kita tidak memakai atribut-atribut Yahudi, mayoritas tidak gitu ya. Terus dari sisi bahasa kita tidak pakai bahasa Ibrani dalam liturgi dan macam-macam lagi gitu. Nah, jadi poinnya di sini di dalam ayat 3, lo ijah leka Elohim Aherim alpanaya ini albene ini di hadapan mukaku, ini adalah
gambaran itu kita sembah gitu. Kalau orang misalnya orang Jawa Kristen terus memaknai peringatan 40 hari itu sebagai dia bertemu dengan sosok yang mati, keluarga yang mati atau leluhur, ya itu salah. Nah, itu jadi ilah lain. Sama seperti kalau kita membaca majalah horoskop misalnya. Kita percaya bahwa kita dikendalikan suatu ramalan, suatu ilmu perbintangan, numerologi gitu ya. Nah, itu salah, itu Elohim lain. Nah, jadi perbintangan itu kan masuk kategori yang ini. Jangan ada ini aser basamayim mima'al. Jadi apa yang menyerupai apa yang ada di langit. Salahnya di situ. Bintang itu kan ada di langit gitu ya. Nah, jadi poinnya di sini adalah kita harus jeli, kita harus tahu siapa Tuhan kita di ayat 2. Anoki Yehuwah jelas, namanya ada, bunyinya ada, sosoknya ada. Jadi kalau kita pengen ngerti yang asli atau palsu, ya kita harus tahu yang asli dulu gitu ya. Mengenali yang asli dulu itu siapa. Tidak mungkin kita bisa tahu yang palsu kalau belum tahu yang asli. Jadi kita harus tahu yang asli. Makanya untuk nama bisa dibuka video saya yang makna dan bunyi nama suci. Terus nama bukan sekedar bunyi ya. Nah, itu yang penting. Nanti kita di pasal hukum ketiga, tapi di sini adalah kita belajar mengenali. Kalau paling gampang ya kalau namanya berbeda. Jadi kalau namanya Yehuwah ya Yehuwah gitu ya. Terserah pakai bunyi siapa terserah. Tapi yang jelas kalau saya harus ada bukti teksnya. Kalau Masoret Yehuwah boleh, Yehuwah silahkan terserah. Asal ada bunyi ayatnya. Terus pakai rekonstruksi Ibrani kuno misalnya Yahuwah, ya itu yang kita pakai. Itu kita berusaha mendekati yang original gitu. Jadi sosoknya ada. Ini sosoknya harus jelas, sosok Tuhannya harus jelas. Nah, bagaimana membandingkan dengan ilah lain? Nah, membandingkan adalah kita harus tahu maknanya. Makanya kita harus tahu maknanya. Misalnya bagaimana Moses menanyakan namanya gitu ya. Jadi ketika Moses menanyakan namanya, ya asar ya, akulah ayah, sesungguhnya akulah ayah. Jadi apa namanya? Halo, siapa nih? Di-mute dulu ya. Oke, jadi kita harus membedakan nama sebagai bunyi, nama sebagai makna. Misalnya dalam pelayanan El Sadik kita sangat jarang sebenarnya membunyikan. Saya selalu biasa pakai nama pengganti biasanya. Nama Yesus sebagai pengganti, atau mungkin Tuhan atau Elohim, atau seringkali tidak nyebut sama sekali. Cuma saya menggunakan maknanya gitu ya, Tuhan yang hidup. Jadi yang hidup itu kan arti dari hayah itu sendiri. Hawah, hayah dan hawah itu maknanya saya rangkum sebagai Tuhan yang hidup. Jadi kita harus ngerti konsepnya dulu gitu ya, bahwa apapun sosok Tuhan yang arti namanya bukan kehidupan, bukan yang selalu ada, kita bisa curigai gitu ya. Jadi sejauh ini aku belum ketemu agama yang nama Tuhannya adalah yang selalu ada atau yang selalu hidup gitu. Kalau dulu di retreat kita di mana itu ya, di Inri, ada yang kerasukan gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengucapkan ayahu hawah gitu. Dia bisa mengucapkan hayahnya, tapi hawahnya tidak bisa. Dia menolak. Dia menganggap aku tuh hidup, tapi bukan yang itu, bukan hawah gitu. Artinya dia menolak sosok kehidupan di dalam nama suci gitu. Dari situ kita jelas, oh berarti kamu bukan
Tuhan yang ada di Keluaran 20 gitu ya. Karena Anoki Yehuwah, gitu. Artinya kamu bukan Yehuwah. Gitu. Jadi mengenali roh lain, Tuhan lain itu tidak sulit. Satu, periksa arti namanya. Kalau dia tidak punya makna dari nama itu ya, tidak punya makna kehidupan, tidak punya makna selalu ada, hayah ya, maka kita langsung gampang memutuskan, oh berarti ini bukan yang original. Termasuk kalau orang nyebut Yesus tapi tidak bisa ngerti maknanya, itu sudah dicurigai gitu ya. Karena orang sekarang mayoritas gitu ya, orang Kristen ngertinya Yesus itu nama di atas segala nama. Tapi ditanya arti nama Yesus tidak tahu. Nah, padahal faktanya banyak yang roh jahat ya, roh jahat mengaku bernama Yesus banyak. Sekarang saja ada beberapa orang yang menyebut dirinya Yesus gitu ya. Yesus Garcia sebagai Nabi 666 gitu ya. Terang-terangan dia mengaku sebagai Yesus atau ke Yesus yang datang kedua kali gitu. Di Cina juga ada gitu ya. Rumornya, saya belum meneliti gereja Maha Kuasa, tapi rumornya begitu. Jadi Yesusnya sudah datang. Orang bebas pakai nama Yesus. Nah, ini menariknya gitu ya. Tapi tak satu pun pakai nama Ibrani. Artinya roh kudus yang diajarkan agama-agama Kristen ini kok tidak menyuruh belajar bahasa Ibrani. Nah, ini Roh Kudus versi yang mana gitu. Padahal di sini kita lihat tadi Elkana, El yang kana, El yang cemburu. Nanti di hukum ketiga ada bahasan jangan menyebut nama ilah lain di mulutmu gitu. Makanya kita harus hati-hati bahwa jika kita menyembah ilah lain, termasuk namanya berbeda dengan Yehuwah, namanya tidak punya makna hayah, tidak punya makna hawa, tidak punya makna kehidupan, tidak punya makna yang selalu hidup. Mau pakai atribut Kristen, nama Kristen, kalau dia tidak menonjolkan makna dari hayah dan hawa, yaitu hayahu hawah gitu ya, maka kita langsung 100% yakin, nah ini palsu. Nah, misalnya dulu pernah saya menjumpai ada orang ya pasien ET juga ya, orang Kristen mendoakan anaknya dengan memberi minum air putih dalam nama Yesus, dengan air putih ini kamu sembuh. Nah itu namanya Yesus gitu ya, tapi dia Elohim Aharim, Tuhan lain. Kenapa? Karena di pikirannya dia tidak sedang menunjukkan Yesus ini adalah hayah, adalah hawa. Padahal asli artinya yaitu sebenarnya, cuman dia tidak menonjolkan. Dan diuji dengan tes power, ini roh lain gitu ya. Diuji dengan kepekaan roh, diuji dengan ayat gitu. Wah ini roh lain, ini bukan Yesus. Walaupun nyebut Yesus gitu. Bayu channel, oke. Jadi kita harus memastikan bahwa Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah, yang kita ajak berdoa setiap hari, ajak bicara setiap hari, adalah Tuhan yang original. Sesuai Exodus atau Keluaran 20. Kenapa harus begitu? Karena dia Elkana. Ini ancaman serius ya dari hukum kedua. Gitu. Jadi Elkana ini yang jealous ini itu tidak main-main gitu ya. Jadi di PP hujat kepada anak manusia, kepada Yesus, diampuni asal ngaku dosa. Tapi hujat kepada Roh Kudus tidak. Kenapa? Elkana ini jealous ini. Jadi kalau dia udah jealous gitu ya, dia akan menghukum keturunan ketiga dan keempat. Jadi kalau dia udah marah, itu yang dihukum bukan hanya pelaku, tapi keluarganya. Ini kayak diktator ya, kayak diktatornya Korea Utara misalnya. Jadi kalau ada dia satu pelanggar negara, pelanggar hukum negara, pengkhianat,
Yang dihukum bukan dia saja, tapi keluarganya dihapuskan. Seluruh keluarganya, keluarga besar ya, disuruh kerja paksa sampai mati. Jadi ini nggak main-main. Tuhan kita bisa sangat keras, bahkan bikin orang muak gitu ya. Makanya seringkali ada orang komentar, Tuhan PL, Tuhannya Yahudi itu kejam sekali. Beda dengan Tuhan Kristen, Tuhan PB. Karena mereka tidak paham bahwa Tuhan Kristen dan Tuhan PL itu sama, yaitu Elkana, Tuhan yang jelas. Jadi kalau sudah disakiti ada tahap tertentu, dia tidak ada pengampunan lagi. Gitu. Dihukum sampai keturunan ketiga dan keempat. Bahkan bisa melakukan genosida. Orang bisa protes gitu. Kenapa Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen mengizinkan genosida kepada Kanaan? Itu ada legal groundnya, ada dasar hukumnya. Apa? Dakwaan itu sudah diucapkan kepada Abraham. Pada hari ini aku berjanji kepadamu, tanah ini yang kamu lihat akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Tapi kamu tidak boleh memilikinya sekarang. Yang memiliki adalah keturunanmu keempat. Sampai menunggu dosa orang Emori genap. Jadi pada masa Abraham, dosa-dosa Kanaan, orang-orang Emori, sebagai simbol warga Kanaan, itu belum genap. Dosanya masih kurang gitu ya. Tapi begitu cawan dosanya lengkap, penuh gitu ya, ya sudah tidak ada lagi pengampunan. Maka sebenarnya harus dihabisi total, genosida gitu. Jadi ketika ada orang-orang di mana itu yang Hebron kalau nggak salah ya, atau mana itu lupa, yang di mana Yosua berjanji akan mengampuni, itu nggak boleh, itu perjanjian berdosa seharusnya. Tapi karena sudah terlanjur berjanji, Tuhan tidak bisa membela gitu, maka itu legal ground. Nah ini nanti konsep dosa keturunan. Jadi kalau kita punya leluhur yang menyembah Elohim Aharim, kita sebagai anak cucunya, ya kena hukumannya Tuhan. Otomatis lari cepat kita berdosa keturunan. Kalau sekarang kita berdosa menyembah ilah lain, maka anak cucu kita yang akan dihukum. Kita dihukum, mereka juga dihukum. Nah, menariknya, enaknya ya sebenarnya, kita orang percaya, orang Kristen punya hak membatalkan dosa-dosa ini. Dengan cara apa? Ya penebusan. Gitu. Orang PL nampaknya belum punya jalan. Jadi mereka mempersembahkan korban iya, tapi kutuknya, kutuk keturunannya masih jalan. Lihat aja Daud itu. Daud itu maniak urusan perempuan gitu, punya banyak istri. Anaknya gitu juga. Dan dia jatuh dosa berkaitan dengan perempuan gitu, seksualitas gitu. Anaknya gitu juga gitu. Abraham pengecut gitu ya, menyerahkan Sarah, bukan menyerahkan secara langsung ya, tapi dia tidak jujur bahwa Sarah itu istrinya, sehingga Abimelek mengingini Sarah, padahal dia istri orang. Sampai Tuhan turun tangan sendiri menegur Abimelek lewat mimpi gitu ya. Yang salah siapa? Abraham. Dia pengecut gitu. Terus sifat dosa ini diturunkan kepada Ishak anaknya. Dengan Ribka dia juga begitu, karena memang saudaranya ya, satu keluarga besar gitu ya, sepupu lah. Dia bilang ke Abimelek, tapi Abimelek yang lain ya, keturunannya. Ini saudariku, ya benar dia jujur ya, tapi dia nggak ngomong itu istrinya. Terus Abimelek ngonangi memergoki mereka berdua bercumbu gitu. Itu kan istrimu berarti, bukan saudarimu. Nah, itu. Artinya bahkan tokoh-tokoh di Alkitab, Abraham, Ishak itu mewarisi sifat-sifat dosa keturunan. Nah sekarang apalagi kita, gitu ya. Pasti kita punya sifat-sifat dosa yang menurun dengan penyembahan ilah lain. Nah, puji Tuhan kita punya pelayan pelepasan. Jadi kita bisa berpotensi bebas dari dosa keturunan, dan anak cucu kita bebas dari dosa keturunan. Asal apa? Kita tahu leluhur kita itu menyembah siapa. Elohim Aharim kita itu siapa. Kalau kita Jawa, kita punya Tuhan lain siapa. Kebiasaan apa yang sudah kita lakukan dan leluhur kita. Ini penting. Jadi yang poin pertama yang harus kita
miliki sebagai skill ya, skill kerohanian adalah mengenali Tuhan palsumu itu siapa. Apakah saya sungguh-sungguh menyembah Tuhan yang ini di dalam ayat 2 yang Yehuwah ini, atau saya sedang menyembah ilah lain. Dan karena faktanya ada roh-roh filosofis di dalam otak orang berdosa, maka seringkali kita kesulitan mengenali. Maka kita pasti akan dijauhkan gitu ya dari yang original, dibelokkan. Jadi hamartia. Kita berpikir selalu meleset, kita sedang mencari Tuhan palsuku yang mana. Tapi sering keliru, sering meleset. Kenapa? Karena di otak kita nggak bersih. Nah, gitu. Makanya kurikulum pelepasan itu membersihkan otak kita dari pikiran-pikiran yang melenceng. Kalau pikiran kita melenceng, nggak mungkin ketemu. Pasti kita mengira, oh saya sudah asli, Tuhan saya sudah asli, saya nggak punya ilah lain, bangga gitu ya. Bahkan sering bilang, pokoknya saya sudah baptis, sudah lahir baru, sudah pelayanan, saya tidak punya kutuk lagi, 100% clear gitu ya. Padahal nggak seenak itu. Kalau kita pakai kejelian gitu, nanti ketahuan, oh gejala ini, ini gejala kutuk ini. Pelayanan tapi masih berbuat dosa gitu ya, atau sering salah mengira atau kesulitan mengenali kehendak Tuhan, itu juga bagian dari kutuk keturunan. Karena kita mengejar Tuhan yang original, yang asli, tapi selalu melenceng ya, ketemu Tuhan lain. Ya, itu materinya singkat saja untuk awalnya dari hukum kedua ini, yaitu mengenali kita punya Elohim Aharim atau tidak, kita punya gejala Tuhan lain atau tidak. Kalau punya, sosoknya apa? Jadi saya ulangi, yang jelas paling gampang adalah makna dari namanya, itu bisa kita kenali. Kalau namanya tidak berarti kehidupan atau yang selalu ada, kita langsung gampang mengenali, wah itu pasti palsu. Misalnya nama-nama dewa, Dagon ikan gitu ya, Baal tuan atau suami, tidak ada nama Tuhan Ibrani yang seperti itu. Kemudian dengan simbol-simbol hewan tidak ada. Jadi kalau ada totemisme hewan sebagai sosok sembahan, itu salah gitu ya. Nah itu contoh. Jadi paling gampang ya kalau saya mengenali arti dari namanya. Di setiap suku akan ada muncul Tuhan-Tuhan, ilah-ilah dengan nama masing-masing, dan pasti tidak ada yang bernama kehidupan. Sejauh ini aku belum nemu ya. Dan yang artinya selalu ada atau hayah. Sejauh ini aku belum nemu agama-agama suku yang menggunakan arti atau makna nama itu. Kalau ada, artinya kita harus menahan diri, dicek dulu. Gitu ya. Kalaupun kesulitan secara pengetahuan, informasinya kurang, ya satu-satunya jalan kita tes power. Dengan tes power kita tes ini roh bernama ini palsu atau tidak. Kalau dia kalah berarti palsu. Kalau dia aman-aman saja berarti kita saudara. Nah, gitu. Roh Tuhan yang original. Nah, itu gunanya tes power. Pembuktian dari hukum kedua adalah tes power. Kalau kamu mengaku punya Tuhan, Tuhanmu Yesus, kita uji Yesus mana yang palsu. Itu. Yang original harus punya makna yang benar dari bahasa asli, yang palsu tidak akan. Dan sejauh ini belum ada setan yang menggunakan nama asli Ibrani. Aku belum nemu ada setan mengaku bernama Yehosua. Kenapa? Karena berarti dia mengakui Yeho adalah Sua, Yeho juru selamat. Itu mustahil secara logika. Setan tidak mungkin menyebut dirinya atau mengakui bahwa Yeho adalah Sua. Makanya kita aman, sangat aman kalau menggunakan nama Ibrani. Karena jelas setan secara hukum tidak bisa mengakui itu. Setan bisa mengakui nama Yesus, tidak masalah. Tapi kalau nama Yehosua secara logika tidak bisa. Legal groundnya tidak bisa. Dia akan ya bodoh lah gitu. Dia menyerang dirinya sendiri. Terus sejauh ini aku belum nemu ada roh setan menyebut dirinya Yehosua.
Karena secara makna artinya saya mengakui Yehu adalah juru selamat. Yehuwah juru selamat. Itu impossible. Tidak ada setan yang mau mengakui. Itu enaknya kita pakai bahasa asli itu begitu. Yesus palsu gampang, kita udah punya banyak bukti. Ya demikianlah, saya tutup sharingnya. Jadi demikian materi dan bahan dari hukum kedua. Silakan kalau ada pertanyaan, komentar dan lain-lain, atau mungkin sharing. Monggo dipersilakan. Yang baru masuk juga boleh sambil perkenalan. Silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya akan bicara lebih banyak gitu ya. Jadi di hukum kedua ini sangat jelas nanti di dalam kurikulum pelepasan, pemuridan pelepasan yang kita praktekkan. Jadi nanti dan teman-teman yang lain saya rasa sudah banyak yang membuktikan gitu ya. Jadi misalnya ikut kegiatan El Sadik tiba-tiba kena petaka gitu ya. Tiba habis retreat ganti ban 4 misalnya. Terus kemudian kita bepergian banyak meledung gitu ya. Rusak atau kecelakaan gitu. Dan macam-macam sakit gitu ya. Saya ke Malaysia dulu ada yang sakit opnam. Ya itu kebetulan gitu ya. Tetapi ada pola kerja setan lah intinya begitu. Jadi kalau kita punya esensi dosa berkaitan dengan Elohim Ahirim, Tuhan lain, maka kita bisa didakwa setan seperti kisah Ayub gitu. Dari Ayub yang disebut blameless, sempurna, tidak bercacat, dia bisa tembus dakwaan. Anaknya mati. Nah ini anaknya mati itu dosa siapa? Satu, ya pasti anak-anaknya orang berdosa gitu ya, karena bisa didakwa setan. Tapi itu kan yang buka celah kan bapaknya, si Ayub gitu. Jadi Ayubnya punya celah hukum, punya celah legal ground, yang dihukum anak-anaknya. Ayubnya masih hidup, anak-anaknya mati gitu ya. Nah, ini contoh hukum kedua itu gini. Makanya di pasal 40 ke atas ketika Tuhan ngomong, apakah kamu Ayub menyertaiku ketika aku menciptakan dunia dan sebagainya. Terus Ayub merespon gitu. Selama ini aku hanya mendengar tentang engkau tapi tidak bertemu langsung. Kenapa? Dia bukan orang Ibrani, dia orang Us ya. Tanah Timur. Nah, tanah Timur ini kalau kita pakai acuan bangsa Israel gitu ya. Berarti tanah Timur ini ya kawasan-kawasan Aram, Babel dan sebagainya gitu. Mesopotamia itu ya, Babilonia gitu. Dan tentunya tidak ada nama Yehuwah di kitab Ayub ya, karena Ayub tidak mengenal nama itu. Dia tidak terlalu tidak terlalu tahu gitu ya, Tuhan yang original ini siapa. Dia ngerti agama umum ya di kalangan di masa itu ya, mempersembahkan korban hewan, korban bakaran dan sebagainya. Hidup benar, jujur. Ada hukum-hukum yang dia tahu. Tapi sosok Tuhan yang original ini dia tidak tahu, tidak ngalami. Jadi hanya pengetahuan saja. Pengalaman dengan Tuhan tidak banyak, mungkin 0 gitu. Tidak pernah bertemu. Nah ini kekristenan yang cuma tahu teori tentang Tuhannya, tahu ayatnya tapi tidak ngalami, nah itu celah legal ground. Suatu saat akan kena petaka itu. Kena petaka apa? Ya kamu nanti akan diserang setan gitu ya, mengalami penderitaan. Nah begitu. Jadi ini penting sekali kita memiliki pemahaman definisi yang jelas. Tuhan yang kita kenal siapa, terus kita bisa mengenali, oh saya punya Tuhan lain di dalam diri saya.
Oke, gitu tambahannya. Ada yang mau komen lagi pertanyaan? Ini memang topik yang berat.